wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asri Purwati di Lakademia Family YouTube channel. Kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada Anda semuanya, di mana ya baru saja hari ini rilis surat edaran dari Kemenristek BRIN ya, terutama Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerimaan proposal program penerapan teknologi tepat guna ke masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan PPTG tahun 2020. Nah, untuk pembukaan proposal ini di dalam surat edaran, jika Anda lihat, ini dibuka per tanggal hari ini, yakni 29 Juli tahun 2020 hingga penutupannya tanggal 8 Agustus tahun 2020. Jadi Anda masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan proposal terkait dengan program penerapan teknologi tepat guna ke masyarakat ini. Nah, sebenarnya apa sih program PPTTG ya yang dilaksanakan oleh Kemenristek BRIN ya dalam hal pengabdian kepada masyarakat oleh dosen-dosen di seluruh Indonesia, baik PTN maupun PTS. Untuk panduan lengkapnya terkait dengan program PPTTG ini dapat Anda download langsung di websitenya Simlitapmas. Nah, untuk mengetahui sebenarnya program PPTTG ini apa, saya akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan program ini. Nah, jadi tujuan dari program PPTTG ini ya adalah ya, kalau di dalam buku panduan di sana kita lihat bahwa di sini tujuan dari program ini dibuat ya karena masih mempertimbangkan adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing karena lemahnya penerapan, pemanfaatan dan juga penguasaan teknologi ya. Dan hal ini juga diterapkan ya karena belum maksimalnya hilirisasi hasil penelitian dan juga pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi program ini sangat bagus sekali bagi memfasilitasi dosen ya yang telah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penciptaan satu produk teknologi yang sudah diprototipekan ya, yang sudah diuji validitasnya dan segala macam ya, dan produk yang dihasilkan ini diterapkan ya untuk membangun satu lingkungan masyarakat. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di buku panduan, tujuan dari program ini adalah untuk pendayagunaan produk teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari kegiatan PPTTG ini ya, dimana di sini terdapat 7 karakteristik untuk hibah PPTTG ya. Yang pertama di sini, kegiatan PPTTG ini bertujuan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil lembaga litbang perguruan tinggi ke masyarakat. Nah, yang kedua ya di sini ada dalam rangka ya peningkatan ketahanan pangan, energi, industri kreatif, kesehatan serta bidang maritim agar dapat memberikan nilai tambah baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, yang selanjutnya lagi ya dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk yang berdaya saing ya. Nah, yang keempat ya, jaringan kerjasama yang sinergi antara lembaga litbang perguruan tinggi, pemerintah, jaringan usaha dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek ya. Yang kelima, produk dari teknologi tepat guna ini akan diterapkan kepada masyarakat ya adalah produk yang memang sudah diuji coba. Jadi ini memang menjadi catatan bahwa produknya ini memang telah teruji ya dalam satu kajian penelitian dari tim pengusul ya, yang mana ketika pengajuan dari PPTTG ini produknya sudah siap untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan mitra yakni masyarakat. Nah, yang selanjutnya lagi, paket teknologi yang diterapkan di sini merupakan aset dari Kementerian Riset dan Teknologi atau
Badan Riset dan Inovasi Nasional, yakni Kemenristek BRIN ya, yang selanjutnya akan dihibahkan kepada masyarakat dengan berita acara serah terima atau BAST. Jadi nanti Anda ya akan menghibahkan produk teknologi ini ketika nanti sudah dibiayai dan diberikan pendanaan melalui berita acara serah terima sebagai bukti ya pelaporan ke Kemenristek BRIN nantinya ya. Nah, yang terakhir, kegiatan PPTTG ini merupakan kegiatan 1 tahun anggaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut keluaran dari produk PPTTG ini yang harus dicapai oleh dosen pengusul ketika nantinya didanai. Nah, di sini untuk keluaran dari hibah PPTTG ini yang pertama yakni tentunya adalah TTG ataupun teknologi tepat guna, yang mana teknologi tepat gunanya ini tentunya tadi dihasilkan oleh lembaga litbang perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan biasanya untuk keluaran TTG ini ya dapat dihak ciptakan atau dihakikan ya oleh perguruan tinggi litbang tersebut. Dan juga yang kedua tentunya ada publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan juga media massa. Kita langsung masuk kepada persyaratan pengusul ya. Jadi ada persyaratan pengusul. Yang pertama, pengusul ya ini terdiri dari 3 orang ya, dan juga harus multidisiplin ilmu. Jadi silahkan sesuaikan ya keilmuan Anda dengan ya produk yang akan diberikan ke masyarakat dan juga kegiatan dari PPTTG ini nantinya seperti apa ya. Nah, yang kedua, produk teknologinya ini adalah hasil dari pengembangan ya produk teknologi lembaga litbang ataupun biasanya ada yang menyebutnya dengan lembaga penelitian ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat, LPPM, ada LPM ya. Nah, semua itu adalah lembaga litbangnya perguruan tinggi. Jadi ini adalah hasil produk dari lembaga litbang perguruan tinggi tersebut. Nah, yang selanjutnya luarannya tadi tentunya harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah, yang selanjutnya lagi ya, manfaat dari litbang ini tentunya memberikan nilai tambah bagi masyarakat ya. Nah, yang kelima ya, komponen pelaksanaannya terdiri dari yang pertama penerapan TTG ke masyarakat, dan yang kedua pemberdayaan masyarakat di sini melalui yang namanya pendampingan atau pelatihan, penerapan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya masih di bagian persyaratan yakni jumlah dana ya. Nah, jadi jumlah dana yang akan diberikan untuk pembiayaan ya hibah PPTTG ini adalah sebesar 170 juta rupiah ya untuk setiap usulan yang didanai. Nah, ketika Anda perguruan tinggi sudah didanai ya, maka persyaratan selanjutnya Anda wajib membuat yang namanya laporan kemajuan ya, laporan penggunaan dana dan laporan akhir untuk ya program teknologi tepat guna ini nanti ketika sudah didanai. Nah, yang terakhir, mitra dari PPTTG ini adalah 2 kelompok masyarakat yang produktif dan atau sosial dalam wilayah satu desa. Jadi mitranya nanti ada 2 ya, 2 mitra yang produktif ya secara ekonomi dan juga sosial, dan tentunya 2 mitra ini nantinya menjadi tujuan ya penerapan dari produk tepat guna yang telah dihasilkan oleh litbang perguruan tinggi. Nah, itu tadi adalah persyaratan dari PPTTG. Nah, sekarang kita masuk ke seleksi ya. Nah, jadi di sini ya di dalam panduan juga dijelaskan bagaimana sistem seleksi. Jadi di sini sistem seleksinya terdiri dari 2. Yang pertama yakni seleksi administrasi. Jadi saya sarankan kepada Anda ya betul-betul memahami dan menyesuaikan proposal yang Anda buat itu sesuai dengan administratif ya yang telah ditetapkan oleh Kemenristek BRIN untuk hibah PPTTG ini. Nah, apa saja seleksi administrasinya? Yang pertama, untuk seleksi administrasi
Penulisan proposal ini tentunya harus sesuai dengan format panduan yang ditentukan dan ini sifatnya wajib. Nah, yang kedua, kelengkapan dari lampiran proposal ya, ini juga harus ada. Jadi memang buku panduan itu harus dibaca sedetails mungkin ya. Nah, yang ketiga adalah kewajaran dari penyusunan RAB. Nah, kewajaran dari penyusunan RAB di sini juga wajib memperhitungkan pajak-pajak. Nah, jika memungkinkan ya, dan seharusnya lah bagi semua dosen yang mengajukan hibah-hibah penelitian ini, Anda silahkan membaca ya panduan untuk penyusunan RAB sesuai dengan PMK. Nah, yang selanjutnya lagi adalah terkait dengan kelengkapan adanya surat pernyataan bermaterai 6000 yang harus Anda lengkapi ya sebagai syarat yang menunjukkan bahwa Anda sedang tidak ya mengusulkan proposal yang juga didanai di tempat lain dan bersumber dana yang sama ataupun satu dari DRPM. Jadi ini wajib agar tidak terjadi double funding. Yang kelima ya, di sini pelaksana kegiatan tidak boleh sebagai anggota tim penilai. Nah, yang terakhir ya, proposal di sini dikirim dalam bentuk soft copy dan di-share link melalui ya link yang kami akan jelaskan ke deskripsi di bawah video ini. Nah, yang kedua kita masuk ke seleksi substansi di samping dari seleksi administratif. Jadi ini sudah masuk ke substansi yang dilihat oleh reviewer apakah layak didanai atau tidak. Nah, di sini kewajiban untuk seleksi substansi ya, Anda wajib memenuhi kelayakan dari produk teknologi yang akan diseminasikan kepada masyarakat. Jadi harus siap guna ya. Bukan lagi uji coba di sini. Jadi produknya memang betul-betul sudah siap untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah dampak dari pemanfaatan teknologi. Jadi ini harus diceritakan dengan baik di dalam proposal. Itu juga akan memberikan penilaian dampaknya seperti apa. Antara lain contohnya di sini adalah kelayakan ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Nah, yang terakhir adalah kejelasan dari metode pelaksanaan. Jadi mereka meminta kita untuk menyediakan proposal yang memang details terkait dengan program ya PPTTG ini tadi ya, untuk memanfaatkan hasil teknologi tepat guna ke masyarakat. Oke, nah yang selanjutnya ya, ketika nantinya Anda telah memenuhi ya usulan program PPPTG dan juga Anda sudah menguploadnya sesuai dengan tanggal yang tadinya telah ditentukan, yakni 29 Juli hingga 8 Agustus tahun 2020 ya, maka selanjutnya ya step-step yang akan dilaksanakan oleh Kemenristek BRIN dalam seleksi proposal Anda adalah sebagai berikut. Untuk seleksi proposal ya, di sini dilakukan pada bulan Agustus. Nah, setelah seleksi proposal di dalam bulan Agustus ini juga akan ada pengumuman proposal yang akan dibiayai. Ketika sudah diumumkan proposal yang akan dibiayai pada bulan September hingga Desember tahun 2020 ini, Anda wajib menjalankan kegiatan PPTTG ini ke masyarakat. Sedangkan monitoring dan evaluasi ini akan dilaksanakan sekitar bulan November hingga Desember. Terakhir untuk laporan ya, program hibah PPPTG ini harus dilaporkan itu pada bulan Desember tahun 2020. Nah ya, jadi silahkan Anda Bapak Ibu dosen untuk mempersiapkan proposalnya sebaik mungkin ya, mengikuti arahan dan juga panduan yang telah diberikan oleh Kemenristek BIN di dalam website SIM Litbangmas. Nah, untuk isi dari proposal dan juga format proposal untuk PPPTG ini silahkan lihat juga di deskripsi ya. Jadi bagi Anda yang mungkin melihat video tidak sempat masuk ke website SIM Litbangmas, kami berikan link download di deskripsi di bawah video berikut. Oke ya, silahkan mencoba bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki peluang untuk mengimplementasikan produk teknologi tepat guna yang dimiliki oleh ya Litbang perguruan tingginya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, itu tadi informasi dari kami terkait dengan news ataupun berita terbaru yang dirilis oleh Kemenristek BRIN untuk pembukaan penerimaan proposal hibah pendanaan produk tepat guna ya kepada masyarakat.
Rakat. Oke, sekian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Setia selalu menonton La Academia Family. Semoga kami dapat memberikan informasi-informasi terbaru dan juga bermanfaat untuk Anda para dosen sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.